Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pembelajar fisika, sahabat Sakufindo yang hebat luar biasa. Semoga tetap sehat dan semangat untuk dapat meraih sukses hari ini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang vektor pada sub pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan vektor. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjumlahkan vektor secara segitiga. Yang kedua, menjumlahkan vektor secara poligon. Yang ketiga, menjumlahkan vektor secara jajaran genjang. Yang keempat, menentukan besar dan arah resultan vektor. Yang kelima, mengurangkan vektor. Kita mulai pembahasan pertama tentang penjumlahan vektor secara segitiga. Di sini ada vektor A, kemudian ditambahkan dengan vektor B akan menghasilkan vektor C. Atau A ditambah B sama dengan C, ini berbentuk sebuah segitiga. Kemudian contoh berikutnya ada vektor P ditambah dengan Q akan menjadi resultan R di sini. Atau P ditambah Q sama dengan R, berbentuk sebuah segitiga. Contoh berikutnya, di sini ada vektor D, kemudian di sini ada vektor E mengarah ke ujungnya D, dan ada vektor F. Perhatikan di sini D dikurangi dengan E, berarti arahnya kebalikannya di sini akan sama dengan F. Saya ulangi, berarti di sini D dikurangi dengan E akan sama dengan F. Itu D dikurangi E sama dengan F, atau D sama dengan F ditambah dengan E. Berikutnya tentang penjumlahan vektor secara poligon. Poligon ini berarti banyak segi. Contohnya yang pertama ada vektor P, kemudian ditambah vektor Q, diteruskan dengan vektor R di sini, ditambah lagi dengan vektor S, akan menghasilkan vektor T di sini. Jadi P ditambah dengan Q, ditambah dengan R, ditambah dengan S sama dengan T. Ini banyak segi, jadi lebih dari segitiga. Contoh berikutnya ada vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D dan ditambah dengan vektor E kembali ke tempat semula, yaitu di A, maka akan sama dengan 0. Jadi A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E kembali ke A, hasilnya adalah 0. Contoh berikutnya, ini ada vektor I ditambah J di sini, kemudian ada K menuju ke J, kemudian ada L menuju ke K, dan ada M menuju ke L. Perhatikan di sini, berarti I ditambah dengan J ditambah dengan negatifnya K ditambah dengan negatifnya L ditambah dengan negatifnya M akan kembali ke semula, ini akan sama dengan 0.
Saya ulangi, berarti di sini adalah I ditambah dengan J ditambah dengan K negatifnya karena arahnya berlawanan, kemudian ditambah dengan negatifnya L ditambah dengan negatifnya M akan sama dengan 0. Atau I ditambah J, di sini I ditambah J akan sama dengan M ditambah L ditambah dengan K. Contoh berikutnya lagi. Ini ada vektor U ditambah vektor V di sini, kemudian ada X, kemudian Y yang mengarah ke X, dan kemudian ada Z yang mengarah ke Y. Perhatikan di sini. Jadi ini U ditambah dengan V ditambah dengan X ditambah dengan negatifnya Y ditambah dengan negatifnya Z akan sama dengan 0. Atau U ditambah dengan V ditambah dengan X akan sama dengan Z ditambah dengan Y. Selanjutnya, penjumlahan vektor secara jajaran genjang. Perhatikan di sini ada vektor V1, kemudian ada vektor V2, sudut yang diapit adalah theta. Penjumlahan vektor secara jajaran genjang itu artinya bahwa dibuat berbentuk jajaran genjang. Nah, perhatikan di sini. Jadi dibuat garis sejajar dengan V1 di sini pada ujungnya V2. Demikian pula di sini dibuat garis sejajar dengan V2 pada ujungnya V1 sehingga akan berbentuk sebuah jajaran genjang. Maka besar resultannya adalah garis diagonalnya ini kita beri resultannya adalah R. Inilah resultannya. Yang besarnya bisa ditentukan dengan rumusan R sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 V2 cos theta. Untuk mencari arah vektor, R dapat digunakan aturan sinus. Perhatikan segitiga OAB. Perhatikan di sini gambarnya ada segitiga OAB. Sudut apit semula adalah theta di sini antara V1 dan V2, sudutnya theta. Kemudian antara R dengan V2 ini adalah alfa. Dan sini ujungnya adalah beta di sini. Beta ini sebenarnya sama dengan antara V1 dengan R. Kemudian ini sudut tetanya sama dengan sudut apit di sini. Maka sudut yang di sini adalah 180 derajat dikurangi theta. Ingat, garis lurus atau segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga kalau di sini theta sama dengan sudut apit di sini, berarti yang di tengah ini adalah 180 derajat dikurangi theta. Nah, sekarang perhatikan segitiganya. Ini segitiga OAB. Di sini sudutnya adalah alfa, ini 180 derajat kurangi theta, di sini adalah beta. Maka berdasarkan aturan sinus, maka R dibagi dengan sin 180 derajat dikurangi theta, di sini R dibagi dengan sinus sudut yang ada di depannya akan sama dengan V1, ini V1 dibagi dengan sinus yang ada sudut yang ada di depannya yaitu alfa akan sama dengan V2, ini V2 sudut yang di depannya adalah beta, jadi V2 dibagi sin
beta. Jadi R di sini akan dibagi dengan sin sudut yang di depannya, yaitu 180 derajat dikurangi theta. V1 dibagi dengan sin alfa di sini sudut depannya, dan V2 dibagi dengan sin beta. Karena sin 180 derajat dikurangi theta itu sama dengan sin theta, maka secara ringkas nanti akan ditulis R per sin theta sama dengan V1 per sin alfa sama dengan V2 per sin beta. Pembahasan berikutnya adalah pengurangan vektor. Perhatikan di sini ada vektor V1, kemudian ada vektor V2, sudut yang diapit adalah theta. Kita akan menentukan V1 dikurangi V2. Itu tidak lain adalah sama dengan V1 ditambah negatifnya V2. Jadi V1 dikurangi V2 itu sama dengan V1 ditambah negatifnya V2. Nah, perhatikan di sini. Saya gambar kembali, di sini ada V1, ini V2 sudutnya theta. Maka V1 dikurangi V2, gambarnya adalah ini di V1, ini adalah negatifnya V2 atau minus V2. Jadi kalau V2-nya ke atas, maka negatifnya adalah kebalikannya. Maka untuk menentukan resultannya kita buat jajaran genjang seperti tadi. Nah, maka inilah adalah resultannya. Yang besarnya R sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat dikurangi 2V1 kali V2 kali cos theta. Sekarang akan kita bahas contohnya. Sebuah perahu menyeberangi sungai dengan kecepatan 10 km per jam, membentuk sudut 60 derajat terhadap sungai. Arus sungai pada saat itu memiliki kecepatan 8 km per jam. Tentukan arah dan kecepatan perahu pada saat menyeberang. Kita bahas. Yang diketahui adalah P ini adalah kecepatan perahu 10 km per jam. S ini adalah kecepatan arus sungainya 8 km per jam, dan theta dan sudut P terhadap S yaitu 60 derajat. Yang ditanya adalah R-nya, yaitu resultan dari kecepatan perahu saat menyeberang, dan arah perahu alfa terhadap sungai. Kalau kita gambarkan, perhatikan di sini. Nah, ini adalah arah arus sungai, kemudian ini adalah arah perahu awal. Sudut apitnya theta ini 60 derajat, maka akan menghasilkan resultan yaitu kecepatan perahu saat menyeberangi sungai di R ini. Inilah arah dari kecepatan perahu menyeberangi sungai. Dan alfa ini adalah sudut antara resultan tadi, yaitu arah kecepatan perahu menyeberangi sungai terhadap arus sungai. Jadi yang akan kita tentukan nanti adalah R ini dan alfa. Untuk menentukan R-nya atau kecepatan perahu pada saat menyeberang, R sama dengan akar
P kuadrat ditambah S kuadrat ditambah 2 kali P kali S kali cos theta. Maka R sama dengan akar P-nya 10, kita kuadratkan jadi 10 kuadrat ditambah dengan S-nya 8, kita kuadratkan 8 kuadrat ditambah dengan 2 kali P-nya 10 dikalikan S-nya 8 kalikan cos 60 derajat. Di 100, jadi ditambah 64 ditambah 160 dan cos 60 derajat itu adalah 0,5. Jadi di sini R-nya akan sama dengan akar 100 ditambah 64 ditambah 80 menjadi akar 244. Kalau kita tarik akar akan menghasilkan R sama dengan 15,62. Sedangkan untuk menentukan arahnya, kita gunakan aturan sinus tadi. R di sini per sin theta, jadi per sin 60 derajat ditambah dengan sama dengan P per sin alfa. Ini P di sini, ini alfanya. Jadi R per sin 60 derajat sama dengan P per sin alfa. R-nya 15,62 dibagi dengan sin 60 derajat itu 0,866 sama dengan P-nya 10 per sin alfa. Sehingga sin alfa sama dengan 10 kali 0,866 dibagi 15,62 dan sin alfa sama dengan 0,55. Maka untuk menentukan berapa alfanya kita gunakan arkes sin 0,55 sehingga alfanya akan didapat 33,4 derajat. Jadi kecepatan perahu menyeberang 15,62 km per jam dengan arah 33,4 derajat terhadap arah arus sungai. Demikian yang dapat kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbuat baik terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.